Hari ini kita akan mendiskusikan ya kebijakan pemerintah terkait pengendalian dan pencegahan penyakit tidak menular. Dan yang kita bahas adalah PTM-nya adalah diabetes atau gangguan metabolik. Jadi strategi kita pada hari ini adalah Ibu akan memaparkan dulu ya terkait dengan kebijakan. Kemudian nanti dilanjutkan dengan presentasi oleh kelompok 7. Ya. Baik, Ibu akan share screen. Izin Ibu, Ya. suaranya belum terdengar. Gimana sudah terdengar? Sudah Ibu. Oke. Baik ya. Nah ini materi kemarin sudah saya sampaikan ke Susen terkait dengan kebijakan pencegahan dan pengendalian bagi usia produktif dan lansia. Jadi PTM-nya, penyakit tidak menular ini kita singkat dengan PTM. Jadi fokus ya pemerintah itu pada usia produktif. Berapa usia produktif? Yaitu sama dengan atau lebih dari 15 tahun. Itu usia produktif ya. Jadi kita nggak bahas tentang anak-anak ya PTM pada anak-anak, tapi pada usia produktif dan lansia. Ya. Nah, ini yang ingin Ibu sampaikan bahwa sekarang ini kalau untuk lansia, kenapa kita fokus ke lansia? Karena salah satu ini kita unggulan kita, bukan salah satu unggulan kita di Poltekkes Jakarta. Dari 273 juta Indonesia, ini lebih kurangnya 10,82% ini lansia. Makanya kita harus memperhatikan gitu, harus concern pemerintah ini terhadap lansia. Apalagi sekarang kan umur harapan hidup di Indonesia ini kan makin lama makin tinggi. Nah tentunya jumlah lansia ini akan bertambah berlanjut. Gitu ya. Nah, jadi Ibu akan jadi di sini ada gambaran perubahan pola penyakit di Indonesia. Bentar Ibu. Tunggu sebentar ya teman-teman, kayaknya Ibu Syafnya kendala jaringan. Stabil ya. Ya. Oke. Nah tadi ini ya, tadi sudah Ibu jelas. Jadi kita lihat nih ya pada diagram pie ini ya dia hijau. Ini penyakit menular ya.
56%. Penyakit tidak menularnya hanya 37%. Kemudian berubah lagi. Penyakit menularnya semakin mengecil ya, 43%. Nah, kemudian berubah lagi menjadi 33%. Nah, berubah lagi 30%. Jadi penyakit tidak menularnya makin tahun ke tahun itu menjadi besar ya persentasinya, 57%. Ya, ini perubahan pola penyakit. Jadi dari yang dulu ya perubahannya dari penyakit tidak menular persentasinya lebih besar menjadi penyakit tidak menular lebih besar ya. Apa saja itu penyakit tidak menularnya? Nah, kita lihat di sini. Kita lihat di sini ya. Pada tahun 2009 ya, stroke itu adalah ya penyebab kematian pertama ya, stroke. Nah, di 2019 masih tetap nih stroke. Sementara untuk diabetes itu ke-6 ya pada tahun 2009. Nah, pada tahun 2019 ini menjadi yang ketiga. Ya. Nah, jadi diabetes itu sekarang sudah menjadi 3 terbesar ya angka kematian terbanyak. Malah di sini Indonesia angkanya adalah 49,9%. Ya, berarti urutannya sudah ketiga tetapi presentasinya besar. Gitu ya. Ini perubahan yang terjadi. Nah, makanya atas dasar ini ya, atas dasar data ini makanya pemerintah harus concern ya membuat kebijakan bagaimana mengendalikan dan mencegah penyakit tidak menular ini. Ya, jadi sekarang itu banyak ya penyakit-penyakit seperti hipertensi, kemudian penyakit jantung. Nah, itu kalau nggak dicegah makin tahun makin bertambah ya jumlah angka kesakitannya. Nah, tentunya kalau tidak ditanggulangi menjadi bertambah jumlah atau angka kematiannya. Ya, ini trennya nih dari 2013 sampai dengan 2018. Jadi seperti ini tren. Jadi semakin tahun itu meningkat, tidak ada yang mengalami penurunan. Ya, jadi dari kalau diabetes 1,5 menjadi oke ya. Nah, ini nanti kalian baca aja yang terkait dengan itu ya. Oke ya. Nah, jadi kita masuk ke materi ya, program penanggulangan PTM. Nah, seperti yang Ibu jelaskan tadi bahwa angka angka yang terkait dengan PTM ya. Jadi ini penyakit tidak menular itu apa saja sih yang menjadi concern? Jadi ada jantung, kemudian kanker, hipertensi, salah satunya adalah diabetes, kemudian juga ada obesitas. Obesitas ini merupakan cikal bakal semua penyakit ya, karena obesitas bisa ke diabetes, karena obesitas bisa ke hipertensi, karena obesitas dia bisa ke ya. Kalau kanker ini adalah penyakit abnormalitas dari pertumbuhan jaringan. Jadi ini tadi sudah Ibu jelaskan ya. Jadi 6% ini karena diabetes gitu ya, menyebabkan bisa menyebabkan kematian. Oke, ini ya. Jadi perubahan pola penyakit ya. Nih, Ibu ingatkan lagi. Perubahan pola penyakit tidak menular ini ya dipengaruhi oleh perubahan lingkungan, kemudian perilaku masyarakat, kemudian transisi demografi, ya, kemudian teknologi, ekonomi dan sebagainya. Ini perilaku masyarakat bagaimana? Sekarang kita perilaku masyarakat kecenderungannya makanan yang junk food, misalnya
tadi dan segala macam. Itu juga mempengaruhi ya penyakit tertentu. Oke, ini nanti kalian baca saja prevalensi. Jadi tadi seperti tadi disampaikan, ya 75% kematian ini adalah akibat penyakit tidak menular. Ya, jenisnya tadi. Bagaimana angka-angkanya tadi yang di awal sudah Ibu jelaskan. Jadi 75% loh kematiannya ini adalah karena penyakit kanker, stroke, ginjal kronik, kemudian DM, hipertensi dan ya. Nah, karena apa nih penyebabnya? Ya, penyakit PTM ini. Jadi 80% itu karena kurang olahraga, kurang konsumsi sayuran dan buahan, merokok, ya obesitas dan konsumsi alkohol. Ini adalah strategi. Ya, nanti secara rinci akan dipaparkan oleh kelompok 7. Bagaimana strategi pemerintah dalam pencegahan dan pengendalian PTM? Ya, mulai dari advokasi dan kemitraan, penguatan pelayanan primer, kemudian pemberdayaan masyarakat. Kalau pemberdayaan masyarakat kita tahu ada posyandu, ada posbindu, itu adalah salah satu pemberdayaan masyarakat. Kemudian penguatan surveillance, misalnya kita melakukan asesmen, kita melakukan screening, ini adalah penguatan surveillance atau monitoring ya, tentang penyakit tidak menular. Nah, ini rinciannya, apa yang dilakukan. Ya. Nah, kemudian strateginya apa? Ini mesti dijelaskan oleh kalian teman kelompok 7. Nanti ini semua tertuang di dalam regulasi. Ya, jadi instruksi presiden itu ada gerakan masyarakat hidup sehat yang kita sebut dengan Derma. Ya, jadi bagaimana masyarakat hidup pola hidup sehat, kemudian bagaimana masyarakat untuk selalu cek kesehatannya di fasilitas pelayanan kesehatan. Itu juga ada di rencana strategis Kementerian Kesehatan. Dan RPJMN ini rencana pembangunan jangka menengah nasional ya 2020-2024. Terus kemudian ada juga peraturan Permenkes ya tentang penanggulangan PTM. Jadi itu regulasi yang ada. Bagaimana kebijakan itu sampai ke masyarakat. Kita tahu di masyarakat itu ada posyandu, ada posbindu, ya. Jadi kalau khusus untuk PTM, ini posbindu, jadi pos pembinaan terpadu. Nah, di sini apa yang dilakukan atau kegiatan posbindu itu? Ya, jadi kegiatannya pengukuran tekanan darah, pengukuran gula darah, ya, indeks tubuh, wawancara perilaku berisiko, kemudian edukasi perilaku gaya hidup. Nah, ini adalah kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat, tapi di sini didampingi oleh petugas kesehatan. Di sini ada kader ya, kader yang bertugas di posbindu ini, tapi didampingi oleh petugas kesehatan. Bisa dokter, bisa perawat yang mendampingi di sini. Ya, nah ini peran unit terkait. Jadi itu kebijakan pemerintah pusat, tapi di daerah ada dinas kesehatan provinsi, ada dinas kesehatan kabupaten, atau ada dinas kesehatan kota. Ya, ini berperan apa perannya? Ya, jadi harus diturunkan kebijakan pusat itu menjadi kebijakan daerah. Apa saja tugasnya? Nah, ini ada tugas-tugasnya ya. Nanti kalian baca. Nah, ini secara rinci apa sih itu posbindu? Itu juga nanti kalian baca apa itu yang terkait dengan posbindu. Jadi kalau berdasarkan hasil ya, hasil asesmen atau hasil surveillance terhadap masyarakat ya, ada pemeriksaan atau ada pengukuran terhadap penyakit tidak menular. Nah, itu hasil yang abnormal itu dirujuk ke fasilitas pelayanan kesehatan, dirujuk ke puskesmas, dirujuk ke rumah sakit gitu. Sehingga orang yang mengalami gejala-gejala awal itu bisa diatasi. Nah, itulah untuk kita melakukan mendeteksi faktor resiko PTM. Jadi faktor resiko PTM-nya itu terkendali.
Nanti ditanyakan kan, Ibu biasanya tekanan darahnya selalu tinggi atau tidak? Ternyata tidak. Nah, berarti ini adalah pertama kali tekanan darahnya tinggi. Nah, itu harus dikendalikan. Itu harus dicegah. Jadi ada upaya deteksi dini. Jadi monitoring dan konseling ya terhadap data-data yang tadi tidak normal tadi. Ya. Jadi kita selalu terapkan. Jadi ada istilah di Kementerian Kesehatan itu adalah cerdik. Ya, cerdik itu cek kesehatan secara rutin. Ini adalah salah satu mengidentifikasi faktor-faktor resiko ya untuk PTM. Kemudian enyahkan asap rokok, artinya tidak merokok. Kemudian rajin aktivitas fisik, itu R-nya. Kemudian D-nya diet seimbang, istirahat cukup, dan kelola stres. Jadi setiap orang harus berperilaku cerdik untuk mencegah terjadinya PTM. Ya, jadi Ibu harus ini Bu harus lakukan cerdik Bu. Cerdik itu berarti cek kesehatan secara rutin, menghindar dari asap rokok, kemudian rajin aktivitas fisik ya. Kalau lansia mungkin ya jalan ya, nggak usah disuruh olahraga yang berat ya, misalnya jalan pagi ya, kemudian diet seimbang, artinya diet seimbang dia mengkonsumsi makanan sesuai kebutuhannya ya, banyak sayuran dan kemudian istirahat yang cukup dan kelola stres. Jadi diharapkan seluruh masyarakat sudah berperilaku cerdik dengan kebijakan pengendalian PTM, jadi pengendalian penyakit. Kalau perilaku cerdik ini sudah diimplementasikan, ya kan penyakit PTM tidak. Ya, ini kegiatan di pos bimbing. Untuk ini adalah nih, ya, contoh latihan fisik dan kondisi khusus untuk penyakit tidak menular, gitu ya. Ini jenis olahraga yang dianjurkan. Kalau kalian melakukan penyuluhan atau edukasi terhadap lansia, menjaga penyakit tidak menular ini, apa yang kalian anjurkan? Misalnya pasiennya mengalami hipertensi, ada obesitas, ada diabetes, ada osteoporosis atau osteoartritis. Ya. Yang kalian anjurkan apa? Gitu ya. Nah, kemudian yang diperbolehkan, yang biru muda ini diperbolehkan. Kalau tidak direkomendasikan, apa jenis latihan fisik. Jadi enggak semuanya kalian bilang, oh harus olahraganya harus aerobik, olahraganya harus seperti ini. Kalian lihat ya kondisi si pasiennya seperti apa. Nah, ini bisa menjadi acuan kalian. Mana yang dianjurkan, mana yang tidak dianjurkan. Ini ya, lihat keterangan. Jadi kalau yang biru tua ini adalah boleh dianjurkan. Itu juga tergantung dengan usia. Ya. Jadi ini adalah untuk yang apa saja di jenis-jenis pemeriksaan atau pengukuran yang dilakukan untuk pencegahan ya penyakit tidak menular. Ini ada. Ya. Jadi untuk pemeriksaan faktor risiko penyakit tidak menular bisa kalian lakukan. Misalnya di lingkup keluarga aja, kalian punya orang tua, kalian punya nenek misalnya yang tinggal serumah atau tetangga, kalian bisa nih deteksi faktor risiko, gitu ya. Ini orang tua ini berisiko enggak, ya penyakit tidak menular, akan mengalami penyakit tidak menular. Kalian bisa lakukan pemeriksaan, ya pemeriksaan tekanan darah, kemudian diabetes, pemeriksaan kadar gula darah, ya. Atau kalau untuk yang penyakit kronis ya ada nih kuesionernya ya untuk memeriksa apakah ini penderita penyakit paru obstruktif kronis atau PPOK. Atau ada gangguan metabolisme ya bisa melalui pemeriksaan
kolesterol dan asam urat. Gitu ya. Jadi screening ini kita lakukan secara paripurna atau komprehensif untuk melihat apakah keluarga kita atau masyarakat mengalami faktor risiko untuk penyakit tidak menular. Ya, jadi bisa. Nah, kalian bisa jadikan ini jadi patokan. Kalian kan kita kan orang kesehatan nih. Nah, jadi lihat nih, sudah masuk kategori hipertensi atau tidak. Lihat nih, tekanan darahnya berapa? Ya, 140, 150. Kemudian kalau udah 160 per 100, ini sudah hipertensi derajat 2. Ini jadi patokan kita. Nah, jadi bisa jadi yang menjadi contoh atau menjadi inian kita adalah keluarga terdekat dulu. Apakah keluarga kita mempunyai faktor risiko untuk PTM, ya, gitu ya. Nah, itu untuk yang hipertensi. Nah, kemudian ada enggak faktor risiko untuk diabetes, gitu ya. Kan sekarang ada nih pemeriksaan gula darah, alatnya namanya glukometer. Itu udah banyak dijual. Kita bisa lakukan pemeriksaan, gitu ya. Gula darahnya lebih dari atau sama dengan 200, kita kategorikan diabetes, ya, tapi yang gejala yang klasik, gitu ya. Jadi bisa ini kita di lingkungan kita sendiri. Jadi untuk pemeriksaan kadar gula darah. Ya, nah ini yang untuk kuesioner atau untuk mendeteksi PPOK, ya, jadi penyakit paru yang menahun. Ini bisa kita. Ini adalah jenis pemeriksaan. Terus bagaimana untuk yang pengukuran? Oke, ini yang pengukuran. Sudah kelihatan? Izin Ibu sudah. Sudah, ya. Nah, ini yang untuk pengukuran. Jadi tadi untuk mendeteksi, ya, untuk mendeteksi penyakit tidak menular, kita bisa lakukan satu pemeriksaan. Apa yang diperiksa? Yang tadi, ya, yang diperiksa tadi tekanan darah, kemudian gula darah, ya, kemudian PPOK, ya, ada kuesioner yang untuk PPOK. Jadi kuesioner itu sudah diciptakan oleh Kementerian Kesehatan, semua bisa pakai itu. Jadi kalau misalnya kalian ingin melakukan screening, melakukan asesmen terhadap keluarga atau masyarakat di sekitar, kalian bisa menggunakan itu. Kalian lakukan misalnya pengukuran tekanan darah, itu kan kalian punya misalnya tensimeter. Ya, kemudian yang kedua mengukur gula darah, nah, yang untuk diabetesnya. Nah, kemudian untuk PPOK-nya, ya, untuk penyakit paru yang menahun bisa menggunakan kuesioner itu. Nah, 3 penyakit itu aja sudah bisa kalian deteksi, ya. Kemudian kalau kanker, misalnya penyakit tidak menular, apakah punya risiko untuk kanker?
kemudian lakukan juga assessment, apakah ada benjolan, kemudian bagaimana sifat benjolan itu, sakit atau tidak pada saat ditekan, dan seterusnya. Ya, kalau memang ada keluhan pada pasien terhadap benjolan itu, anjurkan dia untuk memeriksakan ke rumah sakit. Gitu ya, dikhawatirkan ada keganasan terhadap benjolan itu. Nah, sekarang kita lakukan pengukuran untuk faktor risiko PTM. Jadi ini bisa kita lakukan. Jadi inilah yang kita lakukan terhadap kebijakan yang sudah diatur oleh pemerintah. Gitu ya. Jadi kita bukannya nggak beraksi atau kita nggak bertindak, jadi banyak tindakan yang kita lakukan. Setidak-tidaknya untuk lingkungan sekitar. Jadi kita lakukan pengukuran. Ya, pengukuran itu kita lakukan deteksi dini obesitas. Lakukan aja deteksi dini pada diri kita sendiri. Kita ukur tinggi badan kita. Mungkin kita sudah sering ya, udah tahu lah tinggi badan kita. Ya, misalnya 156 tinggi badannya atau 160. Kemudian berat badannya berapa? Nah, sekarang 45 berat badannya, lingkar perutnya berapa? Nah, kemudian juga deteksi dini gangguan indera atau penglihatan dan pendengaran, ya. Nah, kalau untuk yang obesitas, ya, ini nanti cara pengukuran yang baca saja, kemudian mengukur lingkar perut juga semacam kalian saja, ya, baca. Nah, ya. Nah, ini kalau lingkar perut untuk yang laki-laki, ya, kalau dia sama dengan lebih dari 90 cm, itu resiko penyakitnya meningkat untuk menjadi PTM. Kemudian lebih dari 80 atau sama dengan 80 pada perempuan itu berisiko. Nah, ukur tuh di rumah bapaknya, ibunya, neneknya, atau kakeknya, atau masyarakat kita, gitu ya, tetangga-tetangga. Ya, ini kan sampaikan, ini adalah asesmen untuk menilai faktor risiko penyakit tidak menular. Nah, indeks massa tubuh. Nah, sekarang coba kalian hitung sendiri. Ya, misalnya Hartinayu. Ya, Hartinayu berat badannya berapa? Terakhir kali saya nimbang 61. 64. Tinggi badannya? Tinggi badannya 61 kg. Tinggi badan. Tinggi badan 162. Jadi tadi berat badannya 61 ya. Berat badan 61, kemudian dibagi tinggi badannya tadi 100. Tinggi badan 1,62 meter. 162. Ya. Nah, jadi tinggi badan itu dalam meter ya. Dalam meter berarti 1,62. Nah, dikuadratkan. Jadi 61 dibagi 1,6 kuadrat. 1,62 kuadrat berapa? Ya, berat badannya 61 dibagi tadi 1,62 kuadrat berapa? Coba masing-masing hitung. Masing-masing hitung IMT-nya. Berapa IMT-nya? Angelin berapa IMT-nya? Moya Salim, Moya kameranya diarahkan ke mukanya, Moya. Berapa? Masih hitung IMT-nya. Iya, Ibu. Sudah. Ya, siapa yang ini? IMT-nya berapa? Saya Hartinayu tadi sudah menghitung IMT saya, Bu. Dengan berat badan 61 kg dibagi dengan 1,62 kuadrat, itu hasilnya 2,6244. Lalu hasil IMT saya itu 23,26. Berapa? 23,26. Oke, 23. Nola berapa Nola?
Izin masuk Ibu 21,4. Oke, 21,4. Ada nggak yang di atas 27? Atau sama dengan 27? Atau raise hand? Yang di bawah 27, raise hand. Yang sudah menghitung di bawah 27? Oke, yang di bawah 27? Oke, siapa yang di bawah 27 yang sudah menginginkan raise hand? Ayo, siapa yang udah selesai? Ya, izin masuk Ibu. Saya sudah menghitung, saya di bawah 27 Ibu. Oke, makanya Ibu bilang yang di bawah 27 raise hand. Jadi Ibu lihat nih di ininya, di enggak ada yang raise hand. Kita semuanya di bawah 27. Evan, berapa Evan? GMT-nya berapa Evan? Izin menjawab Bu, saya 21,8. Oke, 21,8. Kayaknya kalau kalian masih di bawah 27 ya. Tapi ada nih yang obes. Mahasiswa D3 keperawatan ada ini yang obesitas. Oke ya. Nah, itu adalah sebagai dasar kita melakukan nanti edukasi, ya, penyuluhan, atau ada tindakan terkait dengan kondisi obesitas. Ini adalah program pemerintah untuk menanggulangi atau pencegahan penyakit tidak menular. Ya, jadi ini udah masif ini kegiatan ini gitu ya di seluruh lini, ya, di seluruh lapisan masyarakat. Nah, dimulai dulu dari kita sendiri. Kita udah bisa belum ya melakukan deteksi dini terhadap obesitas. Nah, apa yang kita lakukan tadi? Pemeriksaan apa yang kita lakukan, kemudian pengukuran apa yang kita lakukan. Kita lakukan penilaian IMC. Ini juga salah satu indikator untuk obesitas, ya. Ini kategori. Nah, kalian bisa menilai sendiri. Kalian masuk di yang kategori yang mana? Apakah obes atau overweight, normal, atau kurus atau sangat kurus? Oke, kita kategorikan satu. Ada nggak yang di bawah 17? Ada ya. Jadi ada nggak yang di bawah 17 sampai berapa? 18,5? Ya, tadi Ibu dengar banyak rentangnya di antara 18,5 sampai 25. Ya. Oke. Jadi yang normal ini jangan beranjak ke yang ini 25 sampai 27 ini. Ini udah overweight, hati-hati ya. Apalagi yang obes, ya, yang BMD-nya lebih dari 20. Ya, nah itu cara mendeteksi dini terkait dengan obesitas. Ya, nah bisa kalian lakukan ini pemeriksaan atau pengukuran ini pada keluarga di rumah. Ya, nanti lakukan penyuluhan apa yang harus dikonsumsi tadi, perilaku cerdik tadi kalian terapkan. Ya, cerdik tadi apa C-nya? C-nya apa? Cek kesehatan rutin, Bu. Oke, bagus. Cek kesehatan rutin. Kemudian E-nya?
Menyahkan asap rokok, Ibu. Betul. Menyahkan asap rokok. R-nya? Rajin aktivitas fisik, Ibu. Ya, rajin aktivitas fisik. Nah, apalagi nih? Ada yang overweight, ada yang obes. Kemudian apalagi? I-nya? Tadi apa tuh? R, udah. D? Diet yang sehat, Ibu. Diet yang seimbang, yang sehat. Ya. I? Istirahat yang cukup, Ibu. Istirahat yang cukup. K? Kelola stres, Ibu. Ingat ya, nah ini kalian sudah bisa menyebutkan. Ya. Nah, Ibu kasih bocoran. Nanti ini keluar ya di luar. Ya. Jadi apa itu perilaku cerdik? Gitu ya. Jadi bisa aja Ibu tanyakan yang K-nya apa, yang I-nya apa, yang D-nya apa gitu ya. Nah, kita harus tahu. Jadi kita menyampaikan kepada masyarakat harus berperilaku cerdik. Ya, cerdik itu apa? Sampaikan. Ya. Nah, ini salah satunya pemeriksaan obes ini adalah untuk menilai faktor risiko PTS. Ya. Ini kalau di Posbindu ada kartu ini sama dengan kartu-kartu kayak balita di Posyandu. Jadi pada saat obes nanti ada intervensinya apa. Kemudian dia masih overweight, kalau normal apa harus dikerjakan. Kalau dia kurus apa yang harus dikerjakan. Ya, ini ada pemeriksaan setiap bulan. Ya. Ini nanti kalian baca saja cara pemeriksaan. Oke, jadi perilaku cerdik ini harus kita terapkan ya mulai jadi. Jangan sampai udah penyakit baru kita memperhatikan diet seimbangnya, kemudian baru pemeriksaan kesehatan, baru olahraga. Tapi pencegahan itu ya kita harus berperilaku cerdik. Oke, itu yang saya Ibu sampaikan. Sekarang lanjut ke presentasi. Silakan. Siapa yang bicara? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Ibu Syafriani dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Rena Syahrani Devi, selaku moderator yang akan memandu jalannya presentasi pada pagi hari ini. Baik, presentasi hari pagi ini akan dibawakan oleh kelompok 7 dengan judul program mohon maaf. Slide sebelumnya. Materi dengan judul program pemerintah dalam menanggulangi penyakit tidak menular yaitu diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Next. Lalu untuk anggota yang akan mempresentasikan yaitu ada Nur Aini Fajar Kurnia, Putri Nurdiani, Raihana Fadilah Putri, dan Rantis Aulia Gifara. Selanjutnya akan saya serahkan kepada kelompok untuk memaparkan materinya. Penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular atau PTM
merupakan penyakit yang tidak bisa ditularkan dari orang ke orang, yang perkembangannya berjalan perlahan dalam jangka waktu yang panjang atau kronis. Yang termasuk kategori PTM ini diantaranya adalah diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Keprihatinan terhadap peningkatan prevalensi PTM telah mendorong lahirnya program pencegahan dan pengendalian PTM atau P2PTM. Ya. Lalu selanjutnya, sebelum masuk ke dalam programnya, kita harus dulu mengetahui apa itu diabetes mellitus dan penyakit metabolik ya. Jadi diabetes mellitus ini suatu penyakit metabolik yang ditandai dengan hiperglikemia atau gula darahnya tinggi. Jadi penderita DM ini nggak bisa mengabsorpsi glukosa dengan baik, jadinya glukosanya naik terus di dalam darah dan merusak jaringan seiring berjalannya waktu. Nah, ini biasanya dikenal secara umum dengan kencing manis ya, DM itu. Nah, gula darah normalnya itu pada orang dewasa itu 140, kurang dari 140. Sedangkan kalau misalnya yang diabetes ini gula darahnya bisa melebihi 200. Kan itu tinggi ya. Next. Lalu selanjutnya ada penyakit metabolik. Jadi penyakit metabolik ini disebut dengan gangguan metabolisme sejak lahir. Penyakit metabolisme juga banyak dikaitkan faktornya dengan bertambahnya usia. Intinya, gangguan metabolik ini terjadi ketika tubuh gagal dalam melakukan proses metabolisme. Contoh penyakit metabolik itu ada diabetes, obesitas, jantung, hipertensi. Next. Lalu untuk regulasi dari program penanganan PTM ini, ada yang pertama tadi sudah disebutkan juga oleh Ibu Syafdewi, Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2015 tentang penanggulangan penyakit tidak menular. Yang isinya itu penanggulangan PTM adalah upaya kesehatan yang mengutamakan aspek promotif dan preventif tanpa mengabaikan aspek kuratif dan rehabilitatif serta paliatif yang ditujukan untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian yang dilaksanakan secara komprehensif, efektif, efisien, dan berkelanjutan. Ini yang ada dalam pasal 1. Lalu selanjutnya ada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi, pembangunan kesehatan bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya sebagai investasi bagi pembangunan sumber daya manusia yang produktif secara sosial dan ekonomis. Ini ada pada pasal 3. Lalu selanjutnya ada Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2014 tentang Sistem Informasi Kesehatan yang berbunyi, fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif, maupun rehabilitatif yang dilakukan oleh pemerintah daerah, atau masyarakat. Ini ada dalam pasal 1. Lalu regulasi selanjutnya ada di Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 45 Tahun 2014 tentang surveillance kesehatan yang berbunyi, berdasarkan sasaran penyelenggaraan, surveillance kesehatan terdiri atas A. Surveillance penyakit menular, B. Surveillance penyakit tidak menular, C. Surveillance kesehatan lingkungan, D. Surveillance kesehatan mantra, dan E. Surveillance masalah kesehatan lainnya. Ini ada dalam pasal 4. Sebetulnya masih banyak lagi regulasi program yang ada yang berkaitan dengan program penanggulangan PTM ini, namun kami hanya memasukkan 4 untuk contohnya saja. Next. Arah dan kebijakan program. Arah dan kebijakan program PTM yang pertama yaitu menetapkan standar, norma, pedoman, kriteria kesehatan, dan prosedur kerja dengan mengacu pada pedoman dan peraturan yang berlaku. Yang kedua yaitu menyelenggarakan pengendalian DM dan PM melalui pencegahan dan penanggulangan faktor risiko, penemuan dan tata laksana kasus secara tepat, surveillance, epidemiologi, dan komunikasi informasi dan edukasi atau KIE, diabetes mellitus, dan penyakit metabolik. Yang ketiga yaitu mengembangkan dan meningkatkan surveillance epidemiologi di sarana pelayanan kesehatan sebagai bahan informasi dan perencanaan program pengendalian DM dan PM.
Yang keempat yaitu meningkatkan kemampuan petugas dan masyarakat serta mengupayakan ketersediaan sarana dan prasarana dalam pengendalian DM dan PM. Yang kelima yaitu meningkatkan jejaring kerja lintas program, lintas sektor, dan stakeholder terkait baik di pusat maupun provinsi dan kabupaten atau kota. Yang keenam yaitu menumbuh kembangkan potensi masyarakat ke arah kemandirian melalui pendekatan kelembagaan di tingkat desa atau kelurahan. Dan yang terakhir yaitu meningkatkan peran pemerintah provinsi, kabupaten atau kota, dan masyarakat dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi upaya pengendalian DM dan PM. Strategi programnya yang pertama yaitu pengendalian DM dan PM berdasarkan fakta atau evidence based dan skala prioritas. Yang kedua yaitu melaksanakan sosialisasi dan advokasi pada pemerintah, pihak legislatif dan stakeholder serta pemerintah daerah. Yang ketiga, melakukan pembinaan dan monitoring serta evaluasi program pengendalian DM dan PM. Yang keempat, intensifikasi upaya pencegahan dan penanggulangan faktor risiko surveillance epidemiologi, penemuan dan tata laksana kasus, serta KIE, DM, dan PM. Yang kelima, meningkatkan kemitraan melalui jejaring kerja baik nasional, regional, maupun internasional. Yang keenam, memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi serta hasil-hasil penelitian atau kajian yang mendukung dalam upaya peningkatan program pengendalian DM dan PM. Yang ketujuh, pemberdayaan masyarakat melalui pembentukan berbagai kelompok masyarakat di desa atau kelurahan seperti posyandu, pos lansia, dan lain-lain. Yang kedelapan yaitu meningkatkan peran dan fungsi sesuai kewenangan daerah serta memanfaatkan sumber daya pusat melalui sistem penganggaran atau dana dekonsentrasi. Lalu selanjutnya ada peran pemangku kepentingan. Next. Yang pertama ada Dinas Kesehatan Provinsi, yaitu Dinas Kesehatan Provinsi dapat membantu memfasilitasi dengan meningkatkan kapasitas kader melalui penambahan dana. Lalu juga dapat berkoordinasi dengan fasilitas layanan kesehatan setempat dalam penanggulangan program PTM ini. Next. Terus sebelumnya lalu selanjutnya ada peran dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat juga dapat menyusun rencana program diabetes mellitus dan penyakit metabolik sesuai dengan prioritasnya. Lalu dapat memfasilitasi keperluan dan bahan seperti alat deteksi dini atau pemeriksaan diagnostik. Itu kan perlu difasilitasi ya. Itu pemerintah pusat bisa bantu. Lalu menyelenggarakan TOT, Training of Trainers, kepada pemegang atau pengelola program diabetes mellitus dan penyakit metabolik di provinsi. Jadi yang memegang program ini juga harus dilatih dulu ya. Lalu selanjutnya ada Dinas Kesehatan Provinsi. Dinas Kesehatan Provinsi dapat melaksanakan kebijakan, peraturan, dan perundang-undangan di bidang diabetes mellitus dan penyakit metabolik. Lalu dapat juga membantu dengan cara melaksanakan deteksi dini terhadap DM dan penyakit metabolik di kabupaten atau kota dalam rangka mengumpulkan data. Lalu yang sama seperti pemerintah pusat dapat melakukan TOT atau Training of Trainers. Next. Lalu peran rumah sakit dalam program ini, rumah sakit dapat membantu melaksanakan deteksi dini kepada masyarakat setempat. Lalu melaksanakan penemuan dana, tata laksana secara aktif, menangani rujukan pasien DM dan penyakit metabolik, dan menyelenggarakan pelatihan pengendalian. Lalu untuk peran puskesmas ini ada melaksanakan deteksi dini sama seperti rumah sakit ya kepada masyarakat setempat, namun dalam jangka yang lebih kecil. Lalu melaksanakan rujukan pasien ke rumah sakit dan melaksanakan pencatatan dan melaporkan deteksi DM dan penyakit metabolik. Next. Lalu ada peran perawat sendiri dalam menghadapi DM dan penyakit metabolik ini.
kita bisa berperan dengan cara mengidentifikasi, mendeteksi, serta melakukan pencegahan terhadap pasien-pasien yang terindikasi DM dan PM. Lalu dapat mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya merawat diri, seperti melakukan diet sehat lewat penyuluhan yang berupa promosi kesehatan. Prokes ya bentuknya. Lalu menyadarkan dan membantu pasien yang terindikasi DM dan PM akan pentingnya kesehatan mental dalam proses penyembuhan. Lalu memperhatikan asupan kecukupan gizi dengan cara menjaga pola makan, serta mengajarkan diet sesuai dengan kebutuhan pasien. Lalu dapat juga melakukan pemeriksaan diagnostik berkala dalam ini fungsinya untuk memonitor glukosa darah dan urin pasien, serta mengantisipasi jika ada kekurangan atau kelebihan gula dalam darah. Lalu mengaplikasikan obat pada pasien dengan berkolaborasi dengan tenaga kesehatan yang lainnya. Selanjutnya yaitu isu pelaksanaan kebijakan. Next. Pengetahuan dasar tentang PTM atau penyakit tidak menular merupakan penyakit kronis dengan penderitaan yang lama atau kecacatan, terutama faktor risiko berdasarkan perilaku dan dampaknya kepada kondisi sosial ekonomi rumah tangga sehingga perlu disebarluaskan kepada semua pemangku kepentingan untuk menghasilkan komitmen yang tinggi dalam penanggulangan PTM. Pelaksanaan strategi dan kebijakan menghadapi beberapa tantangan yang perlu diatasi. Beberapa tantangannya yaitu yang pertama kurangnya dukungan kebijakan, kedua banyak mitra yang sangat kecil berpartisipasi aktif dan berkomitmen pada program, dan yang ketiga rujukan kasus dan tata laksananya di puskesmas serta rumah sakit perlu ditingkatkan untuk menghindari kasus pasien yang dirujuk tidak dirujuk balik dan mendapat lebih banyak obat-obatan. Next. Baik, yang selanjutnya ini adalah faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama itu faktor pendidikan, pengetahuan, serta sikap dan persepsi terhadap program PTM. Salah satu faktor yang mempengaruhi rendahnya kunjungan program PTM adalah pengetahuan masyarakat tentang pemanfaatan program PTM. Apabila pengetahuan masyarakat kurang mengenai program PTM ini, maka akan mengakibatkan meningkatnya angka kematian akibat PTM. Lalu yang kedua, faktor penguat dipengaruhi oleh dukungan keluarga, petugas kesehatan, kader, dan teman sebaya. Salah satu masalah yang dihadapi oleh masyarakat ialah adanya dukungan dan kepedulian yang kurang didapat dari anggota keluarga terhadap kunjungan masyarakat ke program PTM ini. Next. Dan terakhir, kepatuhan mengikuti program PTM. Kepatuhan dalam mengikuti program PTM penyakit tidak menular ini pada masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan sehingga di usia produktif lebih berdaya guna. Next. Ya, selanjutnya ada faktor yang menghambat program ini. Tadi sudah dijelaskan di isu sedikit, namun akan saya bahas lagi. Yang pertama itu ada belum optimalnya dukungan pemerintah itu sendiri dalam program penanggulangan penyakit tidak menular. Contohnya adalah di beberapa daerah ini masih banyak justru pemerintah daerahnya itu yang nggak komitmen gitu dalam menjaga program ini. Jadinya kurang advokasi, kurang promosi, serta jadinya informasi yang tersebar ini kurang di masyarakat. Jadinya mereka nggak tahu gitu. Lalu ada kapasitas pelayanan untuk penyakit tidak menular belum optimal. Ini maksudnya adalah masih kurang sumber daya yang mendukung program ini, sehingga pasti mempengaruhi kesiapan fasilitas kesehatan dalam upaya pelayanan pasien PTM. Jadinya akses masyarakat juga masih kurang ya untuk mengikuti program ini. Lalu perilaku masyarakat beresiko penyakit tidak menular. Nah, ini terbatasnya media dan metode edukasi yang tadi juga itu mengakibatkan kurangnya pengetahuan masyarakat akan adanya program ini. Lalu tadi kan disinggung oleh Ibu Syafdewi tentang posbindu ya, dan di beberapa tempat ini posbindu PTM ini tuh belum optimal, atau bahkan banyak desa atau daerah yang bahkan belum punya posbindu PTM. Nah, ini juga termasuk tantangan nih penghambat tidak berjalannya program ini. Lalu ada yang terakhir ada masih lemahnya ketersediaan data untuk manajemen program. Jadi masih lemah ya sistem surveillance program penanggulangan penyakit tidak menular ini. Jadi kayak sistem surveillance ini belum berjalan efektif karena masih banyak juga daerah-daerah yang punya keterbatasan akses dan internet dan listrik. Jadinya semuanya serba terbatas karena harus menggunakan
kertas itu kan masih susah. Next. Iya, untuk selanjutnya ini yaitu upaya dan dukungan terhadap program. Next. Yang pertama itu dari dukungan dari tokoh masyarakatnya. Dukungan aktif dari para tokoh masyarakat itu dibutuhkan untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program yang mana para tokoh masyarakat ini memiliki pengaruh atau penggerak di masyarakat. Lalu yang kedua, dukungan dari kader kesehatan. Dukungan kader kesehatan ini dorongan dari kader dalam memberikan motivasi dan saran terutama terkait pola hidup sehat serta terkait aktivitas fisik dan juga hidup bersih. Yang terakhir ini dukungan dari keluarga. Dukungan keluarga ini sangat berperan dalam mendorong minat atau kesediaan seseorang untuk mengikuti program Pospindu PTM. Baik, saya kembalikan ke moderator. Baik, selanjutnya akan dibuka sesi tanya jawab. Untuk yang ingin bertanya, boleh mengaktifkan fitur raise hand dan on mic. Baik, untuk Syaswina, silakan on mic dan membacakan pertanyaan. Baik, terima kasih banyak moderator. Saya ingin bertanya kepada kelompok. Kan perilaku dari masyarakat itu sendiri juga yang dapat menjadi masalah utama dalam menerapkan gaya hidup sehat. Terus apabila di kesehariannya, misalkan dia awalnya merokok, tapi sebulan kemudian, maksudnya dia ada niat ingin berhenti merokok, tapi di sebulan kemudian dia malah kayak ngelakuin hal merokok lagi. Nah, untuk hal tersebut, kira-kira saran kita untuk menyikapi hal tersebut bagaimana ya? Baik, untuk kelompok, tolong dilihat pertanyaannya atau Syaswina bisa ditulis pertanyaan di kolom chat ya. Selanjutnya ada Kansa Fitri Mutiah. Silakan untuk membacanya. Ya, baik. Terima kasih moderator atas kesempatannya. Saya izin bertanya kepada kelompok. Kan seperti yang dijelaskan oleh kelompok tadi bahwa yang melakukan deteksi dini terhadap DM ini kan bisa dilakukan oleh RS, Puskes, sama perawat. Nah, kira-kira apakah masyarakat biasa juga bisa melakukan deteksi dini secara pribadi agar mereka kayak lebih aware gitu. Nah, kalau bisa itu kenapa? Kalau enggak itu kenapa? Baik, untuk Kansa Fitri Mutia menulis kembali chat pertanyaannya di kolom chat. Selanjutnya ada pertanyaan lagi dari Anissa Amalia. Silakan untuk on mic dan membacakan pertanyaan. Izin masuk moderator, izin memperkenalkan diri. Nama saya Anissa Amalia. Terima kasih atas kesempatan bertanyanya. Saya izin bertanya kepada kelompok mengenai upaya dan dukungan terhadap program. Tadi di dalam penjelasan disebutkan upaya dukungan dari tokoh masyarakat, kader kesehatan, dan keluarga. Namun bagaimana upaya kita sebagai mahasiswa yang nantinya akan menjadi tenaga kesehatan profesional untuk membantu pemerintah dalam program mencegah diabetes? Terima kasih. Baik, terima kasih Anissa Amalia, Kansa Fitri Mutia, dan Syaswina untuk memberikan pertanyaan. Kemudian ada pertanyaan lagi dari Hertinayu. Silakan. Ya, izin masuk moderator. Iya, silakan Hertinayu.
Iya, baik. Terima kasih moderator. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri, nama saya Arinayu. Izin bertanya kepada kelompok. Tadi kelompok di faktor penghambat itu kan sempat menyinggung mengenai belum optimalnya dukungan pemerintah dan kelompok juga memberikan contohnya itu salah satunya mungkin di bagian pemerintahan daerah yang di mana itu seharusnya udah ada program tapi macet di daerah sehingga masyarakat daerahnya itu belum tahu gitu. Nah, saya izin bertanya, menurut kelompok itu apabila misal programnya ini tuh macet di pemerintahan daerah, kira-kira pemerintahan pusat itu harus melakukan peraturan mengenai hal tersebut atau tidak? Karena kan ini juga penyakit yang perlu istilahnya perlu ada pertimbangan juga ya, perlu ada diperhatikan juga seperti itu. Sekian pertanyaan saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Hertinayo atas pertanyaannya. Selanjutnya untuk kelompok, jika sudah menemukan jawabannya, bisa langsung dijawab. Silakan kepada anggota kelompok 7 kepada Putri Nurdiani. Silakan ditanggapi dan dijawab. Mohon maaf Putri, sebelumnya suaranya kurang terdengar. Tidak ada suara. Iya, izin masuk moderator. Iya, Rantis. Saya Rantis izin menjawab pertanyaan dari Hertinayu. Kalau nggak salah pertanyaannya, apakah pemerintah pusat ini harus mengatur kebijakan gitu untuk pemerintah daerah yang macet gitu melaksanakan programnya? Ini karena pertanyaannya pendapat ya. Menurut saya pribadi sih seharusnya ada ya, karena ya untuk percuma juga kalau misalnya ada program tapi nggak dilaksanain gitu, nggak dijalankan. Jadi seharusnya pemerintah pusat ini lebih tegas lagi dalam mengatur regulasi untuk daerah-daerah yang macet dalam melaksanakan program ini. Jadi lebih diketatkan lagi gitu. Nah mungkin sudah ada, mungkin sudah ada kebijakannya, tapi saya yang kurang tahu. Mungkin untuk ini mungkin Bu Syafdewi ya, ini mungkin nanti bisa dibantu dijelaskan Ibu untuk apakah ada kebijakan yang mengatur tentang daerah-daerah yang tidak melaksanakan tanggung jawabnya dalam melaksanakan program ini gitu. Mungkin segitu aja. Apakah terjawab, Nayu? Iya, izin menjawab sudah terjawab nanti. Terima kasih. Ya, baik. Yang untuk pertanyaan ini barangkali Ibu langsung menanggapi ya. Jadi betul apa yang disampaikan tadi. Tapi Ibu akan menjawabkan nanti ya. Jadi artinya gitu ya. Nanti satu pertanyaan ini biar nggak lupa. Jadi Ibu jadi sebenarnya dari pemerintah itu sudah siap ya. Jadi ada kebijakan, mungkin Ibu akan lebih ini lagi ya, dia lebih mengenal ya. Jadi pemerintah ini dalam hal ini adalah pemerintah pusat, jadi Kementerian Kesehatan itu ada khusus sendiri direktorat. Nama di
dirjennya Direktorat Jenderalnya adalah Direktorat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit. Mohon maaf Ibu, izin masuk. Suaranya kurang terdengar. Sekarang gimana? Sudah Ibu. Ya. Nah, jadi di Kementerian Kesehatan itu sebagai pemerintah pusat dalam mengatur kebijakan ini sebenarnya ada direktorat sendiri yang namanya P2PL ya. Jadi pencegahan penyakit dan kesehatan lingkungan. Ya. Nah, itu ada direktoratnya di bawah itu adalah Direktorat Penyakit Tidak Menular. Jadi khusus dia menangani penyakit-penyakit yang tidak menular. Nah, makanya regulasi itu sudah ada. Kemudian instruksi Presiden tentang gerakan masyarakat hidup sehat itu sudah. Nah, kebetulan Ibu dulu pernah kerja. Jadi sebelum 2019 ya, Ibu kan 2019 Agustus itu kan pindah ke Poltekkes. Nah, sebelum di Poltekkes Ibu kan di struktural ya di Kementerian Kesehatan. Nah, jadi di situ memang sudah ini ya, artinya regulasi misalnya terkait dengan gerakan masyarakat hidup sehat itu udah instruksi Presiden dan itu sudah bergerak secara massal. Jadi setiap Poltekkes itu dibebankan itu 4 kegiatan gerakan masyarakat hidup sehat itu. Jadi artinya apa? Poltekkes itulah apa dianggap garda terdepan ya dengan masyarakat itu akan memberikan pendampingan ya terhadap masyarakat bagaimana berperilaku hidup sehat seperti itu. Nah, kemudian juga bekerja sama berkoordinasi dengan dinas kesehatan provinsi, dinas kesehatan kabupaten atau dinas kesehatan kota ya untuk kegiatan dalam rangka ya, pengelolaan PTM atau pencegahan. Jadi sebenarnya itu kesimpulan dari kebijakan ini ya kan pencegahan dan pengendalian. Jadi artinya pencegahan ini dalam rangka penyakit tidak menular ini tidak terjadi, gitu ya. Kemudian pengendalian jika penyakit ini terjadi apa yang harus dilakukan. Nah, untuk pencegahan, yang namanya pencegahan ya, jadi masalah itu belum terjadi. Jadi hal yang dilakukan adalah promosi kesehatan. Jadi kita seperti tadi di kelompok 7 kan ada isu nih, ya isu pelaksanaan program bahwa masyarakat ini kurang pengetahuan, kurang informasi, gitu ya tentang PTM. Nah di sini dari sisi ini di dalam program pemerintah atau dari program pencegahan ya, PTM ini ada nih promosi terkait dengan informasi, edukasi terkait atau penyuluhan. Nah, penyuluhan itu sudah dilakukan dengan berbagai media, ya. Ada video, kemudian medsos atau yang lain-lain, gitu ya. Nah, kemudian juga digalakkan ya, di penyuluhan ini kita menggalakkan perilaku hidup bersih atau perilaku hidup sehat atau yang disebut dengan german. Ya. Nah, ini sudah masif banget kegiatan ini dilakukan sampai ke tingkat desa. Kemudian juga perilaku cerdik tadi yang disampaikan tadi, apa itu C, E, sampai K itu apa. Ini juga sudah dilakukan. Sosialisasi, kemudian bukan hanya sekedar kita harus berperilaku cerdik ya, nah, nggak seperti itu aja, tapi kita dilakukan monitoring dan pengawasan ya sampai ke tingkat desa. Gitu ya. Nah, ini kegiatan dilakukan. Kemudian yang untuk yang lainnya bagaimana kita bisa mengendalikan atau melakukan pencegahan? Makanya kita lakukan deteksi dini dan ini sudah dilakukan. Nah, makanya masuk ke jawaban pertanyaan dari Anissa tadi. Apa upaya kita sebagai mahasiswa untuk membantu program pemerintah? Nah, kalau nggak salah tahun 2020 ya, Pak, 2020 kita Poltekkes ini dilibatkan dalam melakukan screening ya deteksi dini penyakit tidak menular pada puskesmas Kecamatan Cakung. Itu mahasiswa dilibatkan, dosen dilibatkan. Karena apa? Wilayah binaan Poltekkes Jakarta 3 ini adalah wilayah wilayah kerja puskesmas. Kita sudah lakukan ini identifikasi sejak awal adanya faktor risiko PTM. Ya, kita lakukan screening waktu itu ya, jadi kita
mengukur menimbang berat badan, tinggi badan untuk mendeteksi dini terjadinya obesitas. Kemudian ini juga ya memeriksa gula darah, ya untuk juga mendeteksi dini apakah ada diabetes. Itu peran kita sudah dilakukan. Kemudian ada penemuan dini, misalnya oh ternyata ada misalnya dari seluruh masyarakat di kecamatan Cakung itu misalnya ada 50 orang ternyata gitu gula darahnya tinggi atau tekanan darahnya tinggi. Nah ini kita rujuk ke puskesmas, ya, atau penanganannya bisa menganjurkan dia ke puskisu kalau memang ada jadwal posyandu. Ya, itu upaya yang sudah dilakukan. Nah, bagaimana dengan terkait dengan dinas kesehatan provinsi atau pemerintah daerah? Nah, sebenarnya kebijakan yang ada di pusat itu sudah ada link sampai ke bawah. Bagaimana program-program itu dilakukan atau kegiatan itu dilakukan. Ya, jadi sudah ada upaya yang dilakukan. Itu kegiatannya sampai ke bawah. Misalnya di sini ada kegiatan posyandu, nanti posyandu akan melakukan pelaporan ke atas, ya, akan melakukan pelaporan ke atas, ya. Nah tadi, ya, jadi di masing-masing ini nih, kan ada target di dalam rencana strategi. Semua ada target-target bahwa kota itu melaksanakan apa. Nanti ini ada pelaporannya ke atas. Sistem pelaporannya sekarang kan sudah melalui online, ya, gitu ya, menggunakan aplikasi. Ya. Jadi semua sudah terlaporkan. Ya, jadi sudah dari atas itu sudah semuanya. Jadi kebijakannya apa, ya, kemudian program-programnya apa atau kegiatannya apa yang harus dilakukan, ya. Kemudian bagaimana sistem pencatatan dan pelaporan. Jadi nanti posyandu atau posyandu itu melaporkan kegiatannya atau jumlah pasien dia data ke posyandu berapa orang misalnya itu kan per bulan laporan. Melaporkan misalnya oh ternyata ada terdeteksi nih yang tekanan darah tingginya 10 orang misalnya dari 30 orang yang datang misalnya pada bulan itu. Jadi melaporkan ke puskesmas kelurahan melaporkan lagi ke puskesmas kecamatan. Nanti kecamatan merekap lagi nih seluruh kecamatan itu, ya. Nanti melaporkannya ke subdin, ya, suku dinas, ya. Nanti melaporkan ke dinas kesehatan provinsi. Ya. Nanti kabupaten dan kota juga melaporkannya ke dinas kesehatan provinsi. Itulah menjadi angka kesehatan, ya, atau resiko, ya, terjadinya PTM. Oh ini berisiko nih terjadinya PTM. Karena yang tadi kita sudah melakukan pemeriksaan dan pengukuran. Ingat ya tadi ada pemeriksaan dan pengukuran faktor resiko. Ya, beda dengan orang yang sudah mengidap penyakit. Itu angka kejadian. Ya. Nah, itu sudah dilaporkan tuh sampai ke provinsi. Nah, nanti provinsi melaporkan lagi ke pusat. Nah, itu terangkum lah sehingga muncul nih data-data ini. Ya, muncul nih data ini. Ini dapatnya dari mana? Dari data-data yang dari bawah. Gitu ya. Ternyata ada nih ya yang penyakit kematian ya akibat penyakit ini ada gitu ya. Kemudian tren penyakitnya itu meningkat. Nah, ini semua nih gambaran perubahan pola ini berdasarkan angka-angka yang dapat. Jadi dari mulai kebijakannya, kemudian bagaimana pelaksanaan kebijakan, kemudian bagaimana monitoring dan evaluasi, itu semuanya sistem pelaporannya ada semua. Ya, semua sistem pelaporan sudah. Sehingga di atas tingkat pusat itu, oh ternyata nanti ada revisi-revisi kalau memang pun ada perubahan-perubahan kebijakan. Karena berdasarkan angka-angka yang di bawah tadi. Gitu ya. Nah, ini Ibu ingin menggambarkannya di sini. Ya. Jadi untuk asesmen itu, yang faktor
data itu udah langsung nih. Jadi linknya ini sudah terkumpul ke pusat gitu. Sehingga kalau secara serentak kita melakukan asesmen atau deteksi dini faktor risiko PTM, ini sudah dapat nih datanya melalui aplikasi. Nah, ini yang dikembangkan dengan kebijakan itu, karena kalau secara manual ada daerah-daerah tertentu yang belum tercover gitu kan. Dengan menggunakan aplikasi ini datanya sudah terpusatkan. Itu yang sudah dilakukan oleh kita. Nah, dengan pelaksanaan kebijakan ini tentunya ada yang minus. Oh, di daerah A itu pelaksanaan kebijakan untuk PTM ini tidak maksimal. Yang namanya kebijakan itu untuk dilakukan. Namun, gitu ya, pelaku-pelakunya ini ada yang concern, ada yang tidak. Ya, ada yang aware, ada yang begitu juga yang ada di masyarakat. Seharusnya masyarakat kita itu aware lah dengan kesehatannya, gitu ya. Nah, juga yang peduli, ada yang tidak. Misalnya Posbindu sudah ada di tingkat desa. Seharusnya kan kesehatannya secara rutin. Untuk perilaku cerdik tadi, nah, tapi tetap aja enggak. Ya, itulah kondisi kita. Kadang kebijakan sudah bagus, aturan sebenarnya sudah bagus, tapi pelaku-pelaku tadi, ya bukan masyarakatnya aja, tapi pelaku kebijakan juga kadang-kadang ada yang concern, ada yang selalu rajin melakukan monitoring. Misalnya Posbindu di Kelurahan Jatiwarna, kayaknya kok nggak jalan ya. Nah kalau nggak jalan, apa upayanya biar jalan? Mungkin kadernya, bagaimana memotivasi kader biar jalan? Nah itu hal seperti itu. Jadi karena pelaku-pelaku itu adalah manusia, ada motivasi rendah, ada motivasi tinggi, ada yang mempunyai integritas tinggi, ada yang juga rendah, macam-macam. Jadi banyak hal memang kebijakan ini sudah bagus, ya, ada aturan-aturannya, ada programnya, tapi memang ada yang belum dijalankan secara. Ada yang desa memang aktif, tidak juga tergantung dengan pelaku-pelakunya tadi. Ya. Itu yang bisa Ibu sampaikan. Jadi bisa terjawab tuh pertanyaan dari Anissa, kemudian tadi yang terakhir. Ya, peran Pemda, apa upaya pemerintah pusat terkait dengan itu. Kemudian langsung saja Ibu jawab dengan perilaku merokok tadi. Nah, ingat tadi, ya balik-balik lagi ke perilaku cerdik tadi. Ya, untuk mencegah PTM, kita anjurkan seluruh masyarakat harus berperilaku cerdik. Jadi itu tadi apa? Nah, jadi sudah berulang-ulang. Ya. Nah, kemudian yang kayaknya menyiapkan ya, asap rokok tadi itu kan kalau namanya merokok itu katanya agak susah ya orang untuk berhenti merokok, tapi ada upaya dari orang tersebut untuk berhenti merokok, itu suatu hal yang bagus gitu. Jadi kalau udah dia upaya terus dia balik lagi, ya udah ya beri terus motivasi ya untuk berhenti merokok, karena apa dampak merokok itu bagi kesehatan dan bagi kesehatan orang lain di sekitarnya. Nah, jadi kalau anjurkan aja dulu menjelang dia berhenti merokok, dia merokok di tempat yang khusus. Ya, jangan merokok sembarangan. Artinya apa? Perokok pasif itu kan lebih berbahaya ya dari dia sendiri yang merokok. Jadi ya silakan aja, kalau merokok itu sulit dia untuk berhenti, tapi perlu waktu. Nah, jadi dia merokok, jangan misalnya merokok di dalam rumah, karena di dalam rumah kan ada anak, ada orang tua misalnya. Kemudian jadi merokoknya pergi keluar, misalnya di daerah terbuka, seperti itu yang tidak ada orang di sekitar. Itu ya, nah itu yang mesti kita anjurkan. Dan lebih bagus lagi kalau memang berhenti merokok. Ya, tapi kalau nggak bisa, saya udah berupaya untuk berhenti merokok, tapi akhirnya ini balik lagi. Oke, memang perlu waktu, tetapi tolong merokoknya di tempat
yang sudah disediakan. Misalnya kalau di tempat keramaian gitu kan ada tuh smoking area. Nah kalau di rumah jangan merokok di dalam rumah, merokoknya di luar yang tidak ada orang. Kasihan orang yang bisa menghisap asap rokoknya. Ya, itu aja yang bisa kita kasih dulu. Ya. Nah kemudian deteksi dini tadi, deteksi dini itu untuk semua orang loh. Artinya bukan petugas kesehatan aja, bisa dilakukan oleh individu orang per orang. Tapi kita sebagai petugas kesehatan atau kader kesehatan yang sudah dilatih, nah itu anjurkan kita bisa deteksi dini loh gitu untuk penyakit tidak menular. Nah apa itu tadi? Salah satunya tadi itu hitung termasuk obes atau tidak. Nah, hitung IMT gitu ya, ajarin nih hitung IMT itu kan gampang kan gitu. Nah kemudian cek ke posyandu atau posbindu gula darahnya, tekanan darahnya gitu ya. Nah, itu bisa kita anjurkan kepada masyarakat. Jadi deteksi itu bisa dilakukan ya dari masyarakat kalau individu itu aware dengan kesehatan. Nah, kalau dia menderita, oh ternyata tekanan darah saya tinggi, oh ternyata gula darah saya tinggi. Nah, anjurkan dia ke puskesmas, anjurkan dia ke rumah sakit untuk pemeriksaan lebih lanjut. Nah, tentunya kan kalau tekanan darahnya tinggi atau gula darahnya tinggi, kan harus ditangani. Kita kasih obat atau anjuran, kita berikan penyuluhan. Apa yang harus dia konsumsi? Makanannya seperti apa? Ya, diet yang seimbang tadi. Ya, jadi kalau diabetes, ya, apa yang harus dia konsumsi? Potensi gitu juga, apa yang harus dia konsumsi? Oke, begitu ya penjelasan dari Ibu. Mungkin pertanyaan dari teman-temannya tadi sudah bisa terjawab semua. Mungkin masih ada pertanyaan lagi enggak? Ya, adakah pertanyaan? Ya. Kalau tidak ada, intinya kesimpulan dari kebijakan ini adalah ya tadi bicaranya angka kesakitan, angka kematian, gitu ya. Nah, kalau angka kesakitan berarti sudah terjadi kan PTM itu, penyakit tidak menular itu. Ya, terutama karena kita hari ini bahas tentang diabetes, berarti sudah ada angka kesakitan atau sudah ada penderita-penderita diabetes. Nah, berapa jumlahnya, berapa persen dari jumlah semua penduduk? Tadi Ibu sudah sampaikan. Urutan keberapa menyebab kematiannya? 2009 tadi, ya, di urutan 6. Nah, sekarang menjadi 2019, jadi urutan keberapa? Izin menjawab urutan ketiga, Ibu. Oke, bentar ya, nanti urutan ketiga. Nah, itu harus kita ketahui. Nah, berarti kan udah meningkatnya itu kan udah sangat tinggi. Itu kan kalau kita biarkan bisa-bisa nanti di 2030, 2025 bisa menjadi urutan pertama. Nah, itu yang harus ditekan. Gitu ya. Angka kesakitan dan angka kematian. Ya. Itu yang untuk penderita. Kemudian faktor risiko tadi, gitu ya. Jadi banyak juga faktor risiko. Ternyata apa? Banyak penduduk Indonesia nih yang obes. Banyak penduduk Indonesia ini yang tadi ya hipertensi ya kadang-kadang naik, sekarang turun. Nah itu juga perlu dikendalikan. Ya, jadi semuanya itu perlu dicegah dan perlu dikendalikan. Makanya pemerintah membuat satu kebijakan, kegiatan ya program-program yang program itu sampai ke tingkat desa dan tentunya melibatkan masyarakat. Misalnya ada kegiatan posyandu, posbindu, ya atau posyandu lansia, apapun nama bentuknya kegiatan itu. Nah, salah satu kegiatan yang ada di posyandu maupun posbindu adalah tentang PTM, ya pencegahan dan pengendalian PTM. Nah, itu bukan kegiatan posyandu, itu bukan kegiatan seperti itu saja. Kegiatan itu dilaporkan sampai ke tingkat pusat. Ya. Kita harus berperan. Tadi Ibu sampaikan, di lingkungan sekitar kita saja.
kita sudah kuliah nih di keperawatan. Nah, mulai hari ini kita mulai nih bisa deteksi dini tentang PTM. Ya, pengukuran kita lakukan, pemeriksaan kita lakukan untuk faktor resiko PTM. Ini ada berapa nih? 40 mahasiswa. Gitu ya, dikalikan berapa orang yang ada di rumah. Sudah berapa orang yang sudah kita edukasi terkait dengan PTM. Gitu. Belum lagi tetangga-tetangga. Di rumah ada bapak, ibu, ingat ya, yang menjadi fokus dalam program PTM ini adalah usia produktif dan lansia. Nah, usia produktif tadi berapa di slide-nya Ibu? Usia produktifnya berapa per tahun? Disebut dengan usia produktif? Berapa tahun? Ya, lebih atau sama dengan 15 tahun. Ya. Lebih atau sama dengan 15 tahun. Jadi itu yang menjadi fokus untuk PTM ini. Ya, dan lansia ya. Jadi usia produktif dan lansia. Usia lebih atau sama dengan 15 tahun. Jadi 15 tahun ke atas. Ya, berarti anak-anak enggak masuk. Oke ya. Nanti anak-anak itu programnya tersendiri. Tapi kalau program untuk pengendalian dan pencegahan PTM ini adalah usia produktif dan lansia. Ibu tanyakan tuh, berapa usia produktif? Ya, harus bisa menjawab berapa usia produktif. Ya, jadi itu. Ya, mulai ya, bisa mulai dari sekarang ya. Mahasiswa juga bisa kita melakukan upaya untuk menentukan atau mendeteksi faktor risiko PTM. Ya, khusus untuk diabetes, ya kita cek gula darah. Lanjutkan dia ke posyandu. Yang penting yang obes tadi, obesitas, lakukan deteksi dini. Oke, barangkali cukup itu yang bisa Ibu sampaikan ya pada materi ya ke program pengendalian ya penyakit tidak menular ya. Kemudian masukan untuk kelompok 7 tentunya makalahnya itu ya ada perbaikan. Jadi terima kasih ya makalahnya sudah bagus ya. Kemudian presentasinya juga sudah bagus, sudah bisa menjawab pertanyaan dari teman-temannya. Jadi di makalah nanti ditambahkan ya angka kesakitan dan angka kematian. Bisa ambil dari PowerPoint Ibu ya, tambahkan di makalahnya. Nah, kemudian di situ juga untuk deteksi program dan kegiatan, deteksi dininya apa yang dilakukan. Bisa masukkan untuk pencegahan, pengukuran dan pemeriksaan ya. Ambil aja dari PowerPoint Ibu, masukkan ke situ. Kemudian perawat juga ditambahkan. Ya, peran perawat yang berperilaku cerdik itu juga disampaikan ya pada peran perawat. Jadi memberikan edukasi atau penyuluhan kepada masyarakat untuk berperilaku cerdik. Nah, tuliskan cerdik itu apa? Ya, ke bawah ya. C-nya apa? E-nya apa? Nulisnya ke bawah. Seperti itu ya. Jadi nanti diharapkan makalah ini bisa di-share ke teman-temannya selain PowerPoint Ibu. Jadi PowerPoint Ibu itu ada berapa? 4 ya. Yang kebijakan dari Kemenkes itu, kemudian PowerPoint Ibu yang sudah Ibu rangkum, kemudian pengukuran dan pemeriksaan ya faktor risiko. Oke, cuma itu materi yang bisa Ibu sampaikan. Ya, kebetulan juga Ibu kemarin beberapa minggu yang lalu ya mengikuti TOT ya, training of trainer ya, TOT untuk menjadi fasilitator kader ya dalam pencegahan dan pengendalian PTM. Kita TOT. Nah, itu kan salah satu upaya pemerintah. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Boleh juga nih screenshot sekali lagi di pen ya, semua on kamera ya. Nanti kita ketemu di UAS ya dengan materi Ibu. Berarti Ibu ini terakhir ya memberikan materi.
Silakan. Izin men-screen juga, Ibu. Izin Ibu sudah selesai. Ya. Izin Ibu sudah. Oke, terima kasih ya. Terima kasih atas perhatiannya untuk izin lab ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Ah.